Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya yang Putri Mulyo. Nah, di video kali ini saya akan membahas bab 3 yaitu networking model. Di bab 3 ini kita masih berkaitan dengan MTCNA ya teman-teman. Oke, di bab 3 ini ada beberapa pembahasan yaitu diantaranya pertama outline, konsep networking models, TCP/IP models, TCP/IP model application net layer, TCP/IP model transport layer, TCP/IP model network layer, TCP/IP model data link layer dan physical layer, encapsulation dan decapsulation, dan OSI models. Oke, kita lanjut materi ke yang pertama yaitu networking models. Konsep networking models adalah jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI models. Materi selanjutnya adalah before open networking model exists. Each vendor creates their own networking model. On 1974, IBM creates System Architecture Network atau bisa disingkat SNA. Other vendor also create their own networking models. After open networking model exists, each vendor use same networking model then can communicate each other. All vendor use same networking model which is TCP/IP. Open networking model 08E model created by International Organization for Standardization atau bisa disingkat ISO versus TCP/IP model created by Department of Defense atau bisa disingkat DoD. Nah, bagaimana sih tiga vendor ini saling berkomunikasi? Jika dia tidak memiliki aturan atau networking yang sama, dia tidak bisa berkomunikasi ataupun menukar data ya teman-teman. Jadi setiap networking Windows harus memiliki aturan yang sama dan untuk dapat berkomunikasi sebelum metode networking itu ada. Jadi setiap vendor itu memiliki model sendiri ya teman-teman. Contohnya pada vendor 1 TCP menggunakan TCP/IP, IBM TCP/IP. Vendor 2 TCP/IP menggunakan TCP/IP. Lanjut ke materi selanjutnya. TCP/IP models. TCP/IP models merupakan jenis networking yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking models itu dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers, namun penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, seperti ini ya teman-teman contohnya. Lanjut ke materi selanjutnya. TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada itu adalah error recovery mechanism. Cara kerja transport layer: ketika kalian meminta request kepada suatu web server ini lalu ditransfer layer ini, maka dia akan ditambahkan TCP header kemudian ditransfer ke perangkat jaringan. Tapi bisa saja transport dari web server itu hilang atau error. Jika terjadi itu, maka klien akan request ulang. Materi selanjutnya teman-teman yaitu adalah TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik jaringan. Pertama, addressing. Jadi kalau addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat
di jaringan komputer. 2. Routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk mencapai tujuan. IP Internet Protocol terdapat dalam network layer OSI, digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address. Pertama, IPv4. Pengamatan 32 bit. IPv4 terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit. Ini contoh yang saya sudah tuliskan ya teman-teman. Yang kedua, IPv6. Pengamatan 128 bit. IPv4 terbagi menjadi IPv6 terbagi menjadi 8 blok. Setiap blok ada 16 BA. Dan ini adalah jumlah max host yang saya sudah tuliskan ya teman-teman. Jadi contohnya adalah komputer 1 memiliki IP address 1192.168.1.1. Sedangkan komputer 2 memiliki IP address 1192.168.1.2. Agar bisa tersambung, angka yang di belakangnya menyesuaikan dengan nama komputernya ya teman-teman. Lanjut ke materi selanjutnya. TCP/IP, data link layer, dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link ialah FCS, Frame Check Excuse, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Dalam kurung mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Lanjut ke materi selanjutnya. Encapsulation dan decapsulation. Encapsulation yaitu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Nama of TCP/IP machines. Application layer jadi data, transport layer data plus TCP header segment. Network layer data plus TCP header plus IP paket. Data link layer data plus TCP header plus IP plus DL header plus detailer plus frame. Jadi ini contoh yang saya sudah gambarkan ya teman-teman. Seperti ini contoh gambarnya. Materi terakhir, OSI model konsep. Untuk saat ini modelnya digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasanya dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1994, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa disebut dengan OSI 7 Layer Models. OSI model layer terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Pertama, application layer, 2 presentation layer, 3 sessions layer, 4 transport layer, 5 network layer, 6 data link layer, 7 physical layer. Load layer ataupun juga load layer, yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication sessions 1:4. Yang kedua, upper layer, berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5:7. Ataupun juga contohnya seperti ini, application L7 PDU, presentation L6 PDU, session L5 PDU, transport LA PDU, network L3 PDU, data link L2 PDU, bit physical, segment IP pocket frame bit. Sekian materi dari saya, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.